Kompas Bisnis kembali untuk Anda kali ini bersama saya Asri Gunawan. Nah, saudara, hari ini yang akan kita bahas ini topik atau isu yang lagi hangat-hangatnya. Pesta saham perdana Barito Renewables Energy atau BREN. Benar nggak sih sudah usai? Nah, saham BREN yang sempat dibuat terbang melesat berbulan-bulan setelah listing atau mencatatkan saham perdana di bursa lambat laun turun nih. Nah, gini saudara, sebagai perbandingan deh. Anda salah satu investor saham Bank Sentral Asia atau BCA bukan? Nah, kita ketahui bersama kan butuh waktu sampai sekitar 23 tahun untuk bisa memukul kapitalisasi pasar sebesar 1.000 triliun. Nah, tapi ada yang beda nih. Buat BREN yang kita tahu milik konglomerat Prayogo Pangestu, 1.000 triliun ini cukup 2 bulan aja bos. Pelan-pelan Pak Sopir. Nah, kita akan bahas operasi senyap konglomerat Prayogo Pangestu yang mana ini memborong saham BREN yang dilakukan pada kemarin. Kita akan lihat datanya. Nah, kemarin saudara, waktu harganya jatuh ke 5.500 lewat operasi senyap, konglomerat Prayogo Pangestu memborong 37 juta unit saham BREN. Kita lihat saham BREN 5 hari terakhir, di mana 5 hari lalu, saudara, ini masih di level 7.784 atau 7.000-an per unit. Tapi kemarin dibuka di level 5.500 dan dalam hitungan hari doang loh turunnya lebih dari 2.000 poin. Kita lihat saham BREN lebih panjang kalau ini periode per hari, kita lihat periode per bulan. Nah, ini datanya. Kalau kita tarik periode 3 bulan, di 3 bulan yang lalu harganya cuma 6 ribuan. Tapi Anda lihat grafik line chart di layar ini paling tinggi di 11.250. Kayak hitungan detik aja, hitungan jari, ini bener-bener naiknya langsung melesat. Ini rekor akhir Mei kemarin. Padahal waktu IPO atau jual saham perdana di bursa, harga BREN ini cuma Rp780 per saham. Percaya nggak? Dari Rp780 waktu IPO, kemudian dalam hitungan 2 bulan aja dari 6.150 tiba-tiba ke 11.250. Jago nih sopirnya, please pelan-pelan Pak Sopir. Ini tadi cerita manis saham BREN waktu rekor tertinggi. Lalu siapa sih yang jadi OKB karena punya saham BREN? Jangan-jangan Anda nih salah satunya. Nah saudara, yang punya alias Prayogo Pangestu sih emang udah kaya dari dulu ya, kita tahu. Tapi karena jadi pengendali BREN, kekayaannya langsung melejit. Nanti saya akan spill datanya kayak gimana. Kita ke data selanjutnya terlebih dahulu. Rangkumannya saudara. Kemarin kan saham BREN dibuka 5.500 tuh. Waktu jam 9 pagi. Tiba-tiba sahamnya naik ke 6.650 di jam 10. Bayangin, cuman sejam aja sahamnya gerak agak lain. Ini juga bikin saham BREN kena ARA alias auto rejection atas. Nah, sorenya keluarlah atau di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia ada pernyataan resmi bahwa Prayogo Pangestu atau konglomerat pemilik perusahaan pengendali BREN ini memborong saham sampai 37,8 juta unit. Minggir nggak tuh yang lain kalau tiba-tiba ada yang borong? Tapi emang sih seminggu terakhir saham BREN juga jatuhnya dalam 16,36%, bahkan kalau dihitung sebulan ini udah turun 32% lebih. Nah, rumor pasar nih saudara, ini merupakan operasi senyap Prayogo Pangestu saat pesta saham BREN bubar. Tetapi perusahaan ini juga tentu punya klarifikasi. Prayogo Pangestu ini memborong saham karena kepercayaan beliau sebagai chairman grup Barito atas ekspansi dari perusahaannya. But anyway saudara, ini nih yang rame di media sosial. Waktu tempuh perusahaan untuk mendapatkan kapitalisasi market 1.000 triliun, ternyata BREN ngebutnya minta ampun sih, nggak kenal rem. Sebagai senior di pasar saham Bank Sentral Asia alias BCA ini kan perlu waktu
waktu 21 tahun atau 258 bulan untuk bisa menyentuh market cap 1000. BCA juga ini IPO di Mei tahun 2000 dan kapitalisasi di atas 1000-nya ini baru di tahun 2021. Tapi ada lagi yang ngepot, yaitu Aman Mineral Internasional yang butuh waktu 10 bulan untuk mencetak rekor yang sama. Tapi ini lihat brand, cukup 2 bulan aja bos buat ngehit atau mencetak rekor kapitalisasi pasar di atas 1000 triliun. Apa dampaknya buat Prayogo Pangestu? Kita lihat lagi data selanjutnya. Nah, tadi kalau pagi ini kami buka Forbes, ini ternyata Prayogo Pangestu jadi orang terkaya di dunia. Urutan berapa coba? Urutan 27. Salah satu pendukungnya ya kenaikan saham brand yang drastis. Harta kekayaan terakhirnya adalah 50 miliar dolar atau kalau kita pakai kurs 16.200 mencapai 810 triliun rupiah. Padahal pas harga brand di 11 ribuan, kekayaan Prayogo juga di atas 1000 triliun rupiah. Wow, berapa persen PDB ini cuman satu orang loh. Nah, kalau kita pakai grafis line chart, enak ya lihatnya pertumbuhan kekayaan Prayogo Pangestu dari tahun 2017 ke tahun 2024. Wus, naik banget. Asalnya dari 1,8 triliun menjadi 43,4 triliun. Ini melonjak tinggi sekali dan saham brand ini adalah salah satu saham yang kena mekanisme perdagangan full call auction atau FCA. Dan ternyata kebijakan bursa ini banjir protes saudara. Salah satu poin yang diprotes adalah tidak adanya fitur bid dan offer pada perdagangan saham dalam pemantauan khusus sehingga pasar saham ini sulit untuk diprediksi. Kenapa dianggap merugikan? Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya lebih dalam. Tetap bersama kami. Masih di Kompas Bisnis, saudara, Bursa Efek Indonesia akan melakukan evaluasi kebijakan full call auction atau FCA. Ini merespons protes dan penolakan oleh investor. Benarkah aturan yang bertujuan melindungi investor ini justru bikin boncos saham? Kita akan bahas selengkapnya dengan pengamat pasar modal Hans Kui yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Bu. Pak, kan ini sejumlah kalangan pelaku pasar melakukan aksi protes kepada Bursa Efek Indonesia atas kebijakan full periodic call auction atau FCA dalam papan pemantauan khusus. Nah, mekanisme FCA ini kan sebetulnya bertujuan untuk perlindungan investor oleh BI, tapi justru malah dianggap merugikan oleh beberapa pihak. Nah, tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya, jadi memang kalau kita lihat pertamanya ada saham-saham yang dianggap dalam pemantauan khusus ya, artinya ada beberapa PR yang harus diperbaiki dari emiten-emiten tersebut gitu. Nah, sebagian diantaranya itu faktor fundamental dan likuiditas gitu. Nah, oleh karena itu mereka dimasukkan dalam satu papan pemantauan khusus. Nah, dalam papan pemantauan khusus ini sebenarnya otoritas berusaha memberikan awareness ya, menambah pemahaman kepada pelaku pasar bahwa saham-saham ini dalam pemantauan khusus. Nah, sebelumnya sempat dibeli notifikasi khusus gitu ya, kemudian dirubah dipakai metode yang memang dipakai juga di beberapa bursa di luar negeri yaitu FCA ini gitu. Nah, dengan FCA ini diharapkan awareness-nya meningkat ya, jadi investor mengetahui. Dan memang kalau kita lihat dengan adanya suara-suara di investor itu menunjukkan mereka menyadari, oh ini saham masuk dalam pemantauan khusus. Nah ini kan adakah atau memang seperti apa sih pengaruh terhadap likuiditas dan potensi volatilitas yang lebih tinggi terhadap pasar saham di Indonesia, Pak? Ya, sebagian yang masuk ke papan pemantauan khusus kalau kita perhatikan itu karena harganya ada di bawah 51 perak gitu. Artinya kalau sebelum di 51 di papan di perdagangan dan continue action itu dia nggak ada transaksi gitu ya. Dan sebenarnya memang aturannya itu di global juga tidak ada pembatasan harga di bawah gitu. Jadi ketika pakai FCA dia bisa bergerak turun ke bawah ya sampai 1 perak gitu. Dan tentu ini meningkatkan frekuensi transaksinya di sana gitu. Dan kemudian kalau kita lihat
juga memberikan awareness ya kepada sebagian emiten ya. Jadi emiten yang tadinya harganya kurang liquid atau udah di bawah 51 perak, mereka jadi mempunyai awareness sehingga mereka berusaha juga keluar dari papan pemantauan khusus tadi gitu ya. Jadi ada beberapa yang berhasil juga exit keluar. Hmm. Boleh dielaborasi lagi atau dijelaskan lagi Pak, apa kemudian yang menjadi manfaat dari mekanisme FCA dalam papan pemantauan khusus bagi investor pasar modal Indonesia, dan sebetulnya gimana sih investor ini bisa memanfaatkan mekanisme tersebut? Ya, memang kalau kita lihat, memang karena sahamnya masuk tadi dalam pemantauan khusus, harapannya memang yang masuk ke sana investor yang relatif lebih pro ya. Artinya kalau mau beli saham tersebut kita harus benar-benar hitung valuasinya bagaimana, prospeknya bagaimana gitu. Sehingga Hmm. kita tidak terjebak di saham-saham tersebut gitu. Nah, Hmm. jadi kalau dari segi untuk meningkatkan awareness tentu cukup bagus gitu. Nah, memang yang mungkin jadi komplain nasabah itu karena mereka sebagian dari investor itu belum memahami cara transaksinya gitu ya. Jadi Hmm. tentu ketika metode baru keluar, kemudian ada beberapa yang udah punya sahamnya gitu ya, mungkin udah nyangkut di sana. Jadi mereka tentu mengajukan komplain ya karena ada perubahan metode, kemudian sahamnya itu dari harga 50 bisa turun ke bawah gitu ya, sehingga tentu ada juga suara-suara yang mengkomplain tersebut. Jadi Hmm. tentu harapannya investor bisa lebih belajar gitu ya, artinya ke depan membeli saham itu lebih baik menghitung fundamental value ya, berapa nilai fundamental value perusahaan, bagaimana prospek perusahaan tersebut gitu. Bahkan Hmm. ketika harga turun itu kesempatan yang bagus untuk melakukan pembelian saham tersebut. Hmm. Nah, terkait dengan metode transaksi FCA yang tidak memperlihatkan bid dan offer selama sesi perdagangan berlangsung, ini bagaimana menurut Anda, Pak? Ya, kalau kita lihat memang kalau kita udah terbiasa ya dengan melihat bid and offer tadi gitu. Tetapi sedikit saya kasih gambaran gitu ya, kalau kita lihat saham-saham yang memang tidak liquid atau fundamentalnya tidak terlalu bagus, bid offer yang terlihat oleh kita itu kadang-kadang artificial gitu ya. Artinya apa? Bid offer itu sebenarnya bukan benar-benar orang ingin bertransaksi di sana. Logika sederhananya adalah kalau saya ingin membeli saham dalam jumlah besar, ya, kalau saya mau beli dalam jumlah besar, saya tidak mungkin memasang order bid di sana. Nah, kalau saya mau menjual dalam jumlah besar juga saya tidak akan memasang offer di sana. Yang saya lakukan adalah mungkin saya akan melakukan kebalikannya gitu ya. Kalau saya mau jual, saya pasang bid agak tebal supaya orang berani mengebid di sana. Kemudian saya baru melepas sahamnya. Gitu. Nah, tentu kalau kita lihat ketika sahamnya tidak liquid, kemudian fundamentalnya kurang bagus, tentu investor harus lebih berhati-hati ya memperhatikan bid dan offer yang ada gitu. Nah, dengan metode FCA ini sebenarnya dia menutup gitu ya supaya lebih terlihat fair di sana gitu dan transaksinya. Nah, kalau kita lihat memang ada ilmunya juga gitu ya terkait hal itu gitu ya. Pada kajian market microstructure para pelaku yang punya kepentingan, mereka punya strategi, inventory strategi, information strategi gitu ya, dan mereka memang melakukan aktivitas untuk uh, memanage ya inventory dan informasi yang mereka miliki di sana. Hmm. Lalu terkait dengan saham-saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus, ini sebetulnya bagaimana langkah yang seharusnya ditempuh oleh emiten-emiten saham tersebut, Pak? Ya, bagi emiten gitu ya, ketika masuk ke sana mereka lebih aware ya, karena oh kita dalam pemantauan yang khusus gitu ya. Nah, harusnya kalau emitennya masih berkinerja baik gitu ya, artinya fundamentalnya baik ya. Karena kadang-kadang emiten itu mereka tidak aware sesudah go public, mereka tetap fokus pada bisnis mereka. Kadang-kadang harga saham mereka di bursa itu kurang diperhatikan sehingga tertekan turun ke bawah dan kehilangan likuiditas gitu. Dengan masuk ke PPK ini mereka mungkin diberitakan sehingga harusnya emiten tadi lebih aware gitu ya. Artinya mereka harus berupaya gitu ya membuka komunikasi lebih baik, memenuhi ekspektasi investor sehingga saham-sahamnya bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ketika perusahaan sudah go public, produknya menjadi dua gitu ya. Pertama adalah produk yang biasa mereka jual untuk operasi utama. Yang kedua adalah sebenarnya harga saham atau instrumennya gitu. Nah, instrumen dan harga ini sebenarnya bisa dipakai emiten tadi untuk menaikkan awareness masyarakat akan perusahaan tersebut.
Hmm. Nah, Pak, boleh dong dikasih tipsnya untuk para investor ini untuk mengurangi risiko dalam bertransaksi saham yang diperdagangkan secara FCA di papan pemantauan khusus ini seperti apa tipsnya? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya bagi investor yang pemula gitu ya, sebaiknya memang sedikit hati-hati ya kalau transaksi di saham-saham yang dalam papan pemantauan khusus gitu ya. Artinya ada PR yang harus diselesaikan. Nah, kecuali investor tadi udah melakukan riset yang mendalam gitu ya, menemukan oh saham ini punya prospek. Artinya saya mau bilang bahwa saham-saham dalam papan pemantauan khusus itu juga masih ada prospek gitu ya. Artinya ada saham yang spekulatif gitu ya. Mungkin sekarang kinerjanya buruk tapi ke depan bisa membaik. Ada juga saham-saham yang turn around gitu ya. Dari satu masalah dia turn around ke atas. Nah, bagi investor dia harus riset dulu bahwa saham ini bagus, dia bisa hold jangka panjang dan value-nya ada dan bisnisnya akan berkembang gitu. Baru bisa melakukan perdagangan di sana gitu. Jadi sebaiknya tidak terlalu berspekulasi pada saham-saham yang ada pada pemantauan khusus kecuali kita memahami dengan benar gitu ya fundamentalnya seperti apa. Artinya memang untuk para investor ini harus lebih riset, lebih aware, dan tadi juga diingatkan ya, jangan terlalu skeptis ataupun juga berspekulasi terhadap saham-saham yang ada di papan pemantauan khusus. Terima kasih Bapak Hans Kui selaku pengamat pasar modal yang telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis hari ini. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi.